Halo, masih bersama Om Sugi, Highland tingkat tinggi tapi mager sekali. Melanjutkan kisah sebelumnya, turnamen bela diri sejagat telah dimulai, di mana pertandingan dimulai dari divisi anak-anak. Goten dan Trunks bertemu di babak final, hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Trunks. Keberadaan Kaioshin dan Kibito membuat para Z-Factor penasaran. Hingga akhirnya Gohan bersiap untuk bertanding melawan Kibito dan menjadi manusia Super Saiyan 2. Sebelum lanjut nonton videonya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel Om Sugi, monggo di subscribe dulu supaya Om selalu semangat buat upload video alur cerita Dragon Ball buat kamu semua. Gohan yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan menjadi manusia Super Saiyan 2 cukup membuat Kibito terkejut dengan kekuatannya yang sangat besar. Saat Gohan akan berduel dengan Kibito, secara mengejutkan Popovich dan Yamu mendekap Gohan secara bersamaan dari arah belakang dan menancapkan sesuatu ke tubuh Gohan serta menghisap energi kekuatan Gohan melalui alat tersebut. Para Z-Factor berusaha untuk menolong Gohan, namun dilarang oleh Kaioshin. Videl pun berusaha ingin menolongnya, namun ditahan oleh Goku. Goku mengatakan pada Videl bahwa Gohan tidak akan semudah itu mati hanya karena hal tersebut. Setelah berhasil menghisap kekuatan Gohan, Popovich dan Yamu pun terbang meninggalkan turnamen. Kaioshin memutuskan untuk membuntuti Popovich dan Yamu, diikuti oleh Goku, Krillin, dan Piccolo. Namun tak lama kemudian Goku ditahan oleh Vegeta. Vegeta mengatakan bahwa sebentar lagi adalah pertandingannya dengan Goku. Kemudian Goku mengatakan bahwa dirinya akan tetap bertarung dengan Vegeta setelah ia selesai membantu Kaioshin. Lalu ia mengajak Vegeta untuk ikut dengannya membantu Kaioshin. Vegeta pun terlihat kecewa, namun ia tetap ikut dengan Goku untuk membantu Kaioshin. Kemudian Kibito menyembuhkan Gohan dengan sihirnya lalu pergi menyusul Kaioshin, diikuti oleh Gohan dan Videl. Kaioshin pun akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai Kai atau dewa tertinggi dan memberitahu mereka tentang rencana penyihir Babidi untuk membangkitkan kembali Majin Buu yang jahat, yang dianggap sebagai makhluk paling kuat di alam semesta. Yamu dan Popovich adalah dua anteknya dan untuk memulihkan Majin Buu, mereka harus mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Kaioshin membiarkan Popovich dan Yamu menghisap energi Gohan agar nantinya Kaioshin bisa melacak di mana keberadaan Babidi dan antek-anteknya. Saat mencoba mengejar yang lain, Videl tidak dapat berkonsentrasi dan Gohan menyarankan untuk kembali ke turnamen saja. Lalu Videl pun menuruti kemauan Gohan tersebut dan segera berpamitan. Setelah mengikuti Popovich dan Yamu, para Z-Factor pun akhirnya menemukan sebuah pesawat ruang angkasa di mana itu adalah lokasi Babidi berada. Tidak lama terlihat Popovich dan Yamu menemui Pui Pui, diikuti oleh Raja Iblis Dabura dan penyihir Babidi. Kemudian Babidi mengambil energi yang telah dikumpulkan oleh Popovich dan Yamu. Bukannya berterima kasih, Babidi malah membunuh keduanya. Para Z-Factor pun nampak terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Babidi. Babidi ternyata telah mengetahui keberadaan para Z-Factor. Ia berbisik kepada Dabura untuk memancing para Z-Factor agar nantinya bisa dihisap energinya untuk menghidupkan manusia Iblis Buu. Saat hendak masuk pesawat, tiba-tiba Dabura langsung terbang menghampiri Kibito dan seketika menembakkan lasernya ke arah Kibito sehingga Kibito pun tewas terbunuh. Tidak lama kemudian ia meludahi Krillin dan Piccolo yang membuat mereka berdua menjadi batu. Kaioshin menjelaskan kepada para Z-Factor bahwa untuk memulihkan Piccolo dan Krillin mereka harus bisa memusnahkan Dabura. Lalu Dabura meninggalkan para Z-Factor dan masuk ke dalam pesawat. Para Z-Factor yang tersisa pun mengikutinya masuk ke dalam pesawat Babidi. Di dalam pesawat ruang angkasa, Pui Pui menjelaskan bahwa mereka harus mengalahkan 3 petarung untuk sampai ke Babidi, dan bahwa dia adalah yang pertama yang harus dihadapi oleh para Z-Factor. Kemudian para Z-Factor yang tersisa yaitu Vegeta, Son Gohan, dan Son Goku setuju dan menggunakan metode batu kertas gunting untuk melihat siapa yang akan melawan Pui Pui. Dan Vegeta lah yang menang.
Babidi memindahkan Pui-Pui dan Vegeta ke planet asal Pui-Pui karena planet ini memiliki gravitasi 10 kali lipat dari bumi untuk memberi Pui-Pui keuntungan. Namun, Vegeta yang terbiasa melatih setidaknya 450 kali gravitasi normal dengan mudahnya membunuh Pui-Pui. Pertarungan selanjutnya, giliran Goku untuk melawan monster bernama Yakon. Setelah pertempuran singkat, Babidi memindahkan mereka ke planet kegelapan Yakon. Yakon ternyata mampu memakan energi cahaya, jadi ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan, Yakon mulai memakan energinya dan menjadi lebih kuat. Namun Goku ternyata lebih pintar. Ia menggunakan ini untuk keuntungannya dan menjadikannya sebagai siasat. Kemudian Goku berubah menjadi manusia Super Saiyan 2 agar Yakon bisa menghisap energinya. Hal ini menyebabkan Yakon memakan begitu banyak energi sehingga dia menjadi meledak. Kemudian Vegeta menyadari bahwa Goku juga ternyata sudah bisa melampaui batas manusia Super Saiyan, yaitu bisa berubah menjadi manusia Super Saiyan 2. Kembali ke turnamen bela diri, dikarenakan banyak peserta yang didiskualifikasi karena menghilang dari turnamen, maka Mr. Satan menyarankan untuk diadakan Battle Royale saja, di mana para petarung yang tersisa masuk ke dalam ring sekaligus. Akhirnya, pertandingan menyisakan hanya Android 18 dan manusia bertopeng perkasa, yaitu Goten dan Trunks. Di mana salah satu yang menang di antara mereka berdua nantinya akan berduel dengan sang juara dunia, yaitu Mr. Satan. Goten dan Trunks nampak kewalahan melawan Android 18. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menjadi manusia Super Saiyan lalu menembakkan laser ke arah Android 18. Itu membuat Android 18 cukup terkejut. Akhirnya Android 18 pun menyadari bahwa lawan yang sedang dihadapinya adalah Goten dan Trunks. Lalu dia segera menyiapkan laser dan menembakkan ke arah Goten dan Trunks. Hingga akhirnya kedua bocil itu terpisah. Terbongkarlah sudah penyamaran mereka berdua. Segera mereka ingin menyerang Android 18 karena kesal. Namun Bulma dan Cici segera meneriaki mereka dan mereka berdua pun kabur. Setelah terungkap jati diri Goten dan Trunks, maka secara otomatis Android 18 lah yang maju melawan Mr. Satan. Ketakutan melihat Android 18, kemudian Android 18 pun membisikkan sesuatu kepada Mr. Satan. Ia memberikan penawaran kepada Mr. Satan agar memberinya uang senilai 20 juta Jenny atau setara dengan 2 kali lipat hadiah turnamen, maka ia akan berpura-pura untuk dikalahkan dan membiarkan Mr. Satan tetap menjadi juara dunia. Mr. Satan pun menyetujuinya. Kemudian Mr. Satan menggunakan pukulan Miracle Special Ultra Super Megaton miliknya dan Android 18 pun berpura-pura menjatuhkan dirinya keluar ring. Mr. Satan pun kembali menjadi juara dunia turnamen bela diri sejagat. Kembali ia diagung-agungkan oleh penduduk bumi. Kembali ke pesawat Babidi, pertandingan ketiga yaitu Gohan melawan Dabura. Akankah Gohan menang melawan Dabura? Lalu bagaimana dengan para Z-Factor yang telah menjadi batu? Akankah mereka bisa diselamatkan? Kemudian bagaimana dengan ancaman selanjutnya? Manusia Iblis Bu, akankah ia berhasil dibangkitkan oleh Babidi? Terus saksikan alur cerita Dragon Ball Z hanya di channel Om Sugi.